Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, serta anak-anak kami yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Kita bersyukur pada Allah, malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis ini, majelis yang mulia, majelis ilmu, yang mana kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa keutamaannya berlimpah. Kebaikan-kebaikan Allah hadirkan tidak terbatas. Pahala, ketenangan, dan bahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mendoakan kita. Bahkan lebih daripada itu semua, Allah menyanjung orang-orang yang duduk di dalam majelis ini. Sehingga Nabi kita alaihi salatu wassalam berpesan, wa idza marartum biriyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati majelis ilmu yang merupakan taman surga, masuk. Karena dia merupakan kenikmatan yang Allah hadirkan di dunia ini. Sehingga Nabi juga mengatakan, la yasqa bihim jalis. Tidak akan pernah merugi dan tidak akan pernah orang-orang yang menghabiskan waktu dalam majelis ilmu itu merasa sengsara, atau dengan waktu yang dihabiskan itu tidak akan ada manfaatnya. Oleh itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga waktu yang kita manfaatkan, yang kita gunakan pada kesempatan ini menjadi waktu yang terindah dalam kehidupan kita. Kita meraih kebaikan-kebaikan insyaallah Subhanahu wa taala. Salat dan salam selalu kita ucapkan untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat juga tersambung kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh kaum muslim dan muslimat yang setia berada di atas jalan agamanya. Khawafillah, ini adalah pertemuan perdana pasca Ramadan, dan ini juga merupakan kajian perdana secara umum, secara umum. Masya Allah, ini adalah kajian pembuka kita, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati kita, dan Allah jadikan kita selalu cinta kepada kebaikan dan keimanan serta ilmu yang dijanjikan kebaikan padanya. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peran rumah dalam pendidikan anak. Di antara perkara yang sangat besar yang Allah amanahkan pada kita adalah pendidikan iman pada anak-anak kita. Pendidikan iman pada putra-putri kita. Yang lebih khusus malam ini kita akan membahas tadribul banat alal hijab. Bagaimana anak-anak kita, anak-anak perempuan kita latih untuk berhijab, memakai hijab yang baik secara syar'i dan dalam pandangan agama kita. Poin pertama di dalam berhijab ini, di dalam berhijab, poin pertamanya adalah yang harus ibu-ibu ingat, dan kita pada
orang tua secara umum, mesti kita ingat bahwa hijabul mar'atil muslimah ta'atun lillahi wa rasul. Bahwa memakai hijab itu adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ini harus dibangun pada setiap orang tua. Memakai hijab bukan hanya tuntutan sosial. Memakai hijab bukan hanya aturan masyarakat. Kamu harus berhijab. Tetapi di dalam berhijab kepada Allah, di dalam berhijab seorang muslimah merupakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini poin pertama yang harus dibangun dulu. Sehingga setiap muslimah yang ingin berhijab, dia tidak merasa berat. Ini panas, ya, kami risih memakai pakaian yang seperti ini besarnya, ya, berjilbab, kemudian baju yang tertutup rapi. Kalau semua itu didasari oleh iman dan dasarnya adalah ketaatan kepada Allah, melakukan perintah Allah dan Rasul, semuanya akan ringan. Semuanya akan ringan. Maka ini harus diingatkan kepada putri kita. Wal hijab asasul mar'atil muslimah. Dan hijab itu merupakan dasar seorang muslimah di dalam kehidupannya. Makanya ketika seorang muslimah tidak berhijab, tidak ada nilainya. Karena asas itu adalah sebuah pondasi. Seseorang akan bernilai di sisi Allah manakala dia mentaati Allah dan Rasulnya. Dan dari sisi sosial kita akan mendapatkan manfaat. Bahwa orang yang berhijab, kita merasakan nilainya. Orang segan, Pak. Kalau ada niat nak mengganggu orang berhijab itu segan. Dia terhormat orang berhijab itu. Mulia. Mulia dalam pandangan Allah dan mulia dalam pandangan manusia. Wal mar'atul muslimatu asasul baitil muslim. Nah, ini saling berkaitan ini. Ketika hijab itu adalah asas bagi seorang wanita dan wanita itu adalah asas dalam sebuah rumah tangga. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa musuh-musuh Islam kalau ingin menghancurkan sebuah negeri, tidak menghancurkan kaum laki-lakinya, cukup menghancurkan akhlak kaum wanitanya. Karena kalau sudah rusak wanitanya, rusak generasi itu. Disinilah pentingnya dan berharganya wanita beriman itu, karena dia merupakan pokok dari sebuah rumah tangga. Dasar yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Sehingga Nabi berpesan kepada kaum laki-laki, andaikan kalian memilih wanita untuk menikah dengannya, boleh melihat kecantikannya, paras wajahnya, melihat keturunannya, melihat hartanya, dan Nabi menyebut melihat agamanya. Tapi yakinlah bahwa ketika seorang muslim menjadikan dasar agama sebagai pilihan, maka taribat yadak, engkau akan beruntung. Kenapa? Karena memang wanita itu sebagai dasar rumah tangga muslimah. Apa yang bisa diharapkan dari rumah tangga muslim kalau seandainya ibunya tidak memahami Islam dengan baik, tidak memahami aturan-aturan agama dengan baik? Makanya beberapa hari yang lewat kita lihat ya, di mana itu kejadiannya. Seorang suami membacok istrinya dan selingkuhannya sekaligus. Di mana itu? Di Surabaya atau Madura itu? Dibacoknya. Laki-laki mana yang tidak sakit hatinya ketika istrinya dibawa oleh orang lain? Nah, bagaimana anak-anak ini akan baik kalau seandainya istri kita tidak baik? Maka disinilah pentingnya. Dan biasanya pakaian seorang anak itu akan melihat bagaimana cara orang tua berpakaian. Jelas. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah berhijab dengan sempurna,
itu tidak akan sulit menyuruh anaknya untuk berhijab, walaupun memang kita melatih dia untuk berhijab. Nah, sekali lagi ikhwatal kiram rahimakumullah, hijab walaupun dia merupakan ketaatan kepada Allah, tapi kita harus menjadikan bahwa itu sesuatu yang menyenangkan. Karena ibadah itu, Pak, apapun namanya ibadah, kalau kita tidak tanamkan padanya ilmu, dia akan berat. Apapun namanya ibadah, walaupun ringan dalam pandangan kita, tapi kalau tidak diberikan dasar ilmu pada setiap ibadah, dia tidak akan terasa nikmat di dalam menjalankannya. Oleh itu, lidha yajibu 'alal baitil muslim ayyudarribal bintal muslimah mund marhalatit tufulatil mubakkir al-hijab. Oleh itu, setiap muslim untuk melatih putri-putrinya, untuk mendidik anak-anak perempuannya berhijab sejak usia kecil. Sejak usia kecil. Wah, tidak ada ya kalau orang-orang memakaikan hijab pada anak-anak di usia kecil, ini keterlaluan gitu. Enggak. Melatih itu memang dari kecil. Mengenalkan sesuatu yang baik itu sejak usia kecil, sejak usia dini. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam, nanti kita sebutkan hadisnya. Nah, wal hijab, nah, yang selama ini hijab yang kita pahami apa? Hanya berpakaian ya, berpakaian dengan rapi dan sempurna, menutup aurat, menutup dadanya, menutup sesuatu yang kemudian menjadi aib atau aurat bagi seorang wanita. Disebutkan di sini wal hijab, hijabnya seorang wanita muslimah yashmal amraini, meliputi dua hal. Hijab itu meliputi dua hal. Yang pertama adalah sitru jasadil mar'ati kulli, menutup seluruh jasadnya, tubuhnya. Itu hijab yang pertama. Bahwa ketika seorang muslimah berhijab, itu artinya apa? Dia menutup tubuhnya dengan baik, menutup ya jasadnya dengan sempurna sebagaimana Allah dan Rasulnya menyuruh untuk berhijab. Makanya tidak wajar di sebagian kehidupan wanita muslimah pakaian itu kan bertingkat-tingkat, dalam artian ada pakaian yang harus dipakai keluar rumah, ya kan? Ada pakaian yang harus dipakai di rumahnya, di hadapan suaminya, dan bahkan di depan anak-anaknya. Ada pakaian-pakaian tertentu yang tidak boleh dipakai di depan anak-anaknya, yang itu boleh di hadapan suaminya. Nah, jangan semuanya sama rata, jangan semuanya ya dipukul sama gitu ya. Ini pakaian ini di luar rumah sama, di dalam rumah sama, sehingga di sebagian kaum muslimah waliyadzubillah, pakaian yang seharusnya itu tidak layak dipakai keluar rumah dipakai. Ada sebagian keluar rumah hanya pakai legging saja, waliyadzubillah, dan suaminya diam, dan suaminya tidak menegur. Ini perkara yang mukhalafah terhadap agama. Maka hijab ini mencakup satu sitrul mar'atil muslim atau muslimati, ya, sitru jasadil mar'atil muslimah, menutup tubuhnya dengan sempurna. Nah, kalau sudah pakaiannya seperti ini, maka hijab yang kedua adalah ada mukhtilatiha berrijal ghairil maharim. Bahwa berhijab itu bukan hanya sekadar menutup tubuh dengan sempurna, tetapi dia juga tidak bergaul secara umum dengan kaum laki-laki yang bukan mahram. Jadi seorang wanita muslimah tahu sama siapa dia harus pergi, dan sama siapa dia harus duduk, sama siapa dia harus bicara. Tahu. Walaupun seorang wanita muslimah yang bekerja kantoran atau bekerja misal sebagai guru, silakan, sesuai dengan kemampuannya dan kesempatan yang ada. Tetapi sebagai wanita muslimah, dia harus menjaga dirinya. Kalau sudah berhijab dengan baik, maka dia tidak seperti wanita yang tidak berhijab. Hijabnya itu menahan dirinya. Kita sama, Pak. Cobalah pakai peci haji kita, ya kan?
Pakai baju haji. Ada enggak rasa malu, Bang? Ada. Tidak mungkin kita pergi dengan baju haji ke tempat-tempat yang mana? Yang tidak baik. Maka pakaian itu lambang diri seorang muslim. Pakaian itu sebagai lambang dia. Bagaimana dirinya, begitulah ditampakkan oleh dia. Maka ketika kita berpakaian dengan baik, ya, kayak pakai jubah misalnya, atau baju koko, baju apa misalnya, tidak mungkin kita pergi ke tempat-tempat orang berjudi, ke tempat-tempat maksiat. Malu kita, karena ini adalah tampilan saya sebagai seorang laki-laki muslim atau wanita muslimah. Maka hijab yang ia pakai menahan dirinya untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini syariat. Ini syariat. Maka hijab seorang muslimah mencakup dua hal. Yang pertama, menutup tubuhnya secara sempurna. Yang kedua, tidak berikhtilat, bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahram. Jelas, ikhwafillah? Jadi hijab tidak hanya terbatas pada pakaian saja, tetapi pakaian dia itu membatasi dirinya tidak bercampur baur, bergaul, pergi dengan siapa saja, duduk dengan siapa saja yang bukan mahramnya. Ya. Oleh itu khafillah, wa yanbaghi tadribul banat ala hadhil fadilati mundu sighar. Oleh itu keutamaan yang harus kita latih sejak kecil anak-anak kita, bagaimana dia berhijab sejak kecilnya. Kenalkan bagaimana berjilbab dengan baik, bagaimana berpakaian dengan baik, ajarkan. Dan biasanya memang anak-anak melihat bagaimana sang ibu berpakaian. Ya. Ikhwafillah, linaghris fi syu'uriha wa dhamiriha. Karena kalau kita latih sejak kecil, dia akan tumbuh di dalam hati anak itu. Akan tumbuh di dalam hatinya kecintaan terhadap cara berpakaiannya. Dia melihat sang keduanya ibunya. Nah, barangkali anak-anak di sekolah melihat sang guru juga berpakaian dengan baik dan sempurna. Tapi ketika balik ke rumah dia nengok ibunya, kok enggak sama ini? Yang berkesan bukan gurunya, tetapi yang akan memberikan kesan utama adalah ibunya. Walaupun ustazah gurunya di sekolah mengingatkan pakaian begini-begini, tapi terkadang subhanallah yang ada pada ibunya lebih memberikan pengaruh daripada apa yang ditanamkan oleh gurunya di sekolah. Jelas ya? Maka ikhwafillah, wa yanbutul hijab fi lahmiha wa dammiha. Maka hijab menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging sejak kecil. Dia malu, Pak, kalau keluar tanpa hijab dengan sempurna. Dia malu kalau tidak nutup aurat kalau keluar rumahnya. Nah, ibu juga demikian. Yang namanya aurat tidak boleh. Walau jangan alasan saya keluar rumah di belakang rumah kok. Enggak ada istilah di belakang rumah. Kalau kita ke belakang rumah ngangkat baju, ngangkat pakaian misalnya, jemuran atau ada hajat, tetap berhijab. Tetap tutup auratnya walaupun ke belakang rumah. Karena bisa jadi tetangga rumah yang bukan mahram melihat kita. Aurat kita terlihat, dosa. Aurat kita dilihat oleh orang yang bukan mahram, kita dosa. Atau nongkrong depan rumah, duduk-duduk depan rumah, ya kan? Atau kita ada hajat misalnya ke kedai di sebelah rumah, kita tetap sempurna menutup aurat kita, karena itu aurat, aib orang lain untuk melihat aurat kita. Tidak boleh, karena itu akan berakibat dosa bagi kita. Maka di antara hikmah kenapa kita latih agar perasaan dan cinta terhadap berpakaian syar'i itu mendarah daging sejak kecil kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita. Fata'tad 'alaihi wa la tastati khal'ahu fima ba'd. Dan dia akan menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan dia. Dan dia tidak akan mau membuka auratnya. Dia tidak akan mau membuka jilbabnya. Sudah dilatih oleh ibunya sejak kecil. Sudah dilatih oleh orang tuanya sejak kecil. Pakaikan pakaian syar'i. Kalau memang seandainya itu bukan, kalau anak sekali waktu dia tidak mau ketika belum balik, tidak masalah.
latih. Ini yang penting juga. Karena subhanallah, terkadang pemaksaan itu tidak baik. Ketika anak belum usia baliknya, ada kalanya dia tidak mau, enggak apa-apa. Yang penting diingatkan, kalau kamu sudah balik tidak boleh. Makanya subhanallah, Islam mengajarkan kita bagaimana bagaimana pendidikan anak kita sangat luar biasa. Dimulai dari usia tamyiz. Usia tamyiz ya usia yang sudah harus kita lakukan, ya kita lakukan berbagai macam perintah-perintah yang sudah harus kita sampaikan kepada putra-putri kita. Ini Syekh menyebutkan wa inni la'ajab jiddan. Dia menyebutkan satu fenomena yang ada di tengah masyarakat kita. Apa fenomenanya? Indama ara banat ba'di du'atil muslimin. Saya melihat, kata dia, anak-anak para ustaz, anak-anak para dai, ya, fi tsaminati wa tasi'ati wal 'ashirati ahyanan safirah. Di usia 8, di usia 9, di usia 10, terkadang masih membuka, ya, masih terbuka, tidak berpakaian, tidak berhijab. Ya, kata dia, saya terkadang ya, merasa aneh melihat anak-anak para ahli ilmu atau para ustadz, ya, para dai di usia-usia itu tidak boleh lagi. Bukan berarti anak-anak bukan ustadz boleh, bukan itu maksudnya. Yang seharusnya anak-anak para ustadz lebih utama, kan begitu, karena dia faham syariat. Ya, maka kemudian walau sa'altahu, kalau engkau tanyakan kepadanya, qala hiya dunal bulugh, dia masih anak-anak, belum balik lagi, kata dia. Nah, disinilah peran wayansa daurul bait. Dia lupa peran rumah, di mana rumah itu merupakan lembaga pertamanya anak-anak kita. Wa hadis Rasulullah SAW anis salat, jelas Pak. Hadis tentang solat di usia berapa perintahnya? Di usia 7 tahun. Kenapa solat disebutkan, yang lain tidak? Karena solat umul ibadat. Yang sudah kita bahas kan? Artinya di usia 7 tahun perintah solat memang bahasa Nabi tentang solat, tapi seluruh syariat di usia 7 tahun sudah mulai bahasa kita untuk memerintahkan mereka. Walaupun solat disebutkan, ya usia 7 tahun anak kita kedatang bulan Ramadan disuruh dia puasa. Di usia 7 tahun anak kita dia harus disuruh berhijab. Di usia 7 tahun anak kita sudah harus disuruh untuk menutup aurat. Perintah orang tua sudah. Kamu sudah masuk usia tamyiz, ya kamu sudah harus berhijab. Jangan bermudah-mudah ya di dalam bab ini gitu. Nah, mari kita lihat ini hadis Nabi SAW. Haitsu yudrabul walad 'ala shalah qabla ay tuqtab alaihi. Anak saja dipukul di usia 10 tahun kalau dia tidak salat. Terkadang usia 10 tahun belum usia balik, baru masuk usia fase balik. Bahkan sebagian anak perempuan mungkin sudah, tapi kaum laki-laki mungkin, anak laki-laki kita mungkin belum masuk. Tapi Nabi telah memberikan sebuah perintah untuk memberikan pukulan kalau dia tidak salat di usia itu. Nah, artinya kalau usia 10 tahun tidak mau juga berhijab, nggak mau berjilbab, nggak mau dia menutup aurat, ini sudah masuk kategori ya perintah Nabi untuk diberikan hukuman. Nah, tentunya hukuman yang mendidik pada anak-anak kita. Ma'asyiral ikhwah fi din rahimakumullah. Wa amma sinu allati tahajjab fiha al-fatat syar'an, fa yaqulu al-ulama ya tahajjab al-fatat indama tushtaha. Nah, ini jadi kaidahnya begini. Kapan anak-anak kita disuruh berhijab? Ketika anak-anak ini sudah mulai kelihatan pada dia ya seorang ya sudah mulai suka ya. Anak-anak sudah mulai suka itu usia berapa biasanya? Sudah tahu dia apa namanya? SD sudah tahu Bang ya? Usia berapa biasanya? Anak-anak kita sudah tahu dia lawan jenis itu usia berapa biasanya? 5 sudah tahu kan? Mungkin kelas 4 dia sudah tahu juga. Nah, di saat itu kata para ulama sudah mulai. Artinya dia belum balik. Jangan menunggu balik menyuruh anak kita berhijab. Ketika sudah mulai
suka, sudah mulai ada rasa kecenderungan, maka di situ sudah harus diperintahkan anak kita. Ketika anak sudah mulai kelihatan ini perempuan gitu ya, sudah harus disuruh dia berhijab. Wa fatatus samina idza kanat tawila wa mumtali'a tustahab. Kalau anak usia 8 tahun itu, gitu kan? Ini Ustaz Dona tahu ini kepala sekolah beliau nih. Ya. Anak usia 8 tahun itu kan apalagi berbadan ya kan? Apalagi dia punya ya subhanallah anak kita hari ini cepat kali tumbuhnya. Apa kalau sudah usia 8 tahun itu anak sudah tumbuh, kemudian mungkin badannya besar ya, perawakannya lebih besar, sudah itu jangan bermudah-mudah atau jangan kita anggap sepele, itu sudah disuruh dia berhijab itu. Ini kalau kita tidak mulai kebaikan sejak kecil, itu akan sulit kita untuk menanamkan itu nanti di saat dia sudah dewasa, sudah besar. Jangan nanti ketika sudah balik ngeluh. Kebiasaan orang tua kan begitu. Kalau sudah ada masalah baru mencari solusi. Ustadz, anak saya begini Ustadz. Anak saya kok begini. Ibu dulu kemana? Di usia kecil kok tidak ada perhatian seperti ini? Di usia kecil kok tidak diingatkan? Ya. Maka kata para ulama, kaidahnya adalah al-wiqayatu khairun minal ilaj. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Bahwa merawat sesuatu jauh lebih baik daripada mencari obat. Menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita, menjaga ya kehidupan kita, ini jauh lebih baik, lebih utama daripada kalau sudah sakit cari obat. Kalau sudah kena asam urat baru cari obat. Tapi ketika sehat tidak diingat pola makan. Ini kasih pendidikan. Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Di mana kita menjaga, merawat itu lebih utama daripada mencari obat, mencari solusi. Sebelum terjadi, kita sudah ambil langkah-langkah di dalam pendidikan anak-anak kita. Sebelum anak kita dewasa, kita sudah tanamkan bagaimana seharusnya dia saat dewasa. Ilmu ketika sudah dewasa sudah harus kita ajarkan sebelum dia menginjak usia balik. Terkait dengan pembahasan kita tentang hijab, maka supaya anak kita mudah berhijab, maka sudah harus kita tanamkan kecintaan berhijab sejak usia kecil. Ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah. Nah, kemudian ada beberapa perkataan masyayikh yang dinukilkan oleh beliau tentang kesungguhan para masyayikh di dalam mendidik anak-anak mereka. Kata beliau, saya melihat Syekh Muhammad Al-Hamid yarhamullah, bagaimana dia melatih putrinya berhijab hijaban syar'iyyan kamilan wa hiya fi sadisah. Ini keteladanan yang lihat pada seorang guru, seorang syekh di usia 6 tahun anaknya dipakaikan pakaian syar'i yang sempurna. Ya. Kemudian dia juga mengatakan wa yaqulu Syekh Muhammad Al-Sabuni yutlab minal muslim ay yu'awwid banatahu mundzal 'ashra 'ala irtida'il hijab syar'i, dan diminta kepada setiap muslim ya diminta kepada kita para orang tua, khususnya para ayah ya, ibu, yang untuk membiasakan putrinya berhijab di usia 10 tahun al-irtida'il hijab syar'i hatta la yas'ub alaihinna ba'da irtida'ihi qiyasan ala amri salah. Maka subhanallah, kalau ditanya kapan usia hijab disuruh, ya sesuai dengan perintah salat usia 7 tahun. Itu sudah bahasa kita adalah bahasa perintah kepada putri-putri kita. Kalau dia keluar rumah, mana jilbab kamu nak? Jangan keluar seperti itu, enggak boleh. Kamu wanita.
tutup aurat kamu. Itu sudah harus ada. Ini namanya pendidikan. Ada peran rumah di dalam pendidikan anak. Dia tidak menyerahkan pendidikan utuh kepada sekolah. Mesti ada ya peran yang harus tampil hadir dalam pendidikan putri-putrinya. Ikhwatal kiram, kita lanjutkan sedikit tentang kaifa tudaribul banat. Nah, kalau tadi adalah tentang dasar-dasar yang harus kita ketahui bahwa berhijab itu adalah mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Usia berapa kita perintahkan anak kita? Usia 7 tahun, sebagaimana perintah salat di usia 7 tahun. Nah, berhijab memiliki dua makna. Pertama, menutup seluruh tubuh dengan sempurna. Yang kedua, tidak bergaul dengan sembarangan orang. Tidak pergi dengan sembarangan laki-laki, tidak duduk. Nah, kita anak-anak perempuan kita diingatkan. Kita harus tahu siapa temannya, siapa orang yang dekat dengannya. Mesti jeli kita Pak hari ini. Hari ini apalagi na'udzubillah, kalau kita lihat media sosial kita hari ini sangat menakutkan kita Bu. Anak-anak ya yang dicabuli oleh guru-guru, kepala sekolahnya, oleh guru-gurunya. Na'udzubillah. Anak-anak lingkungan kita hati-hati betul Pak. Peka kita. Anak-anak kita jangan terlalu lama dia. Kalau zaman-zaman orang tua kita ini waktu kecil kan aman saja gitu di kampung kan. Nggak orang yang begitu itu. Penculikan anak. Sekarang na'udzubillah. Yang ini ya, yang ini dokter yang berbuat asusila kepada pasiennya. Yang ini kepala sekolah mencabuli murid-muridnya. Yang ini na'udzubillah. Ya, yang ini macam-macam yang terjadi. Yang laki-laki ini membawa istri orang. Sungguh sangat banyak ya kejadian-kejadian yang sangat menakutkan kita. Wabil khusus anak-anak kita Pak. Ini saya merasakan ancaman besar untuk putra-putri kita. Bukan hanya penculikan ya, tapi ini kasus sodomi, kasus-kasus pelecehan seksual anak-anak kita. Na'udzubillah. Maka hati-hati betul Pak, kita di lingkungan kita ini sama-sama kita masyarakat sama-sama kerjasama kita hati-hati ya, karena tampilan orang kita nggak tahu ya, tampilan orang kita tidak tahu, yang bahkan juga ya dilihat dia baik, bahkan yang di Solo itu seorang ustadz ya, guru pesantren, bahkan hafal Al-Quran, na'udzubillah. Tapi Al-Quran tidak memberikan perubahan pada dirinya ya. Maka hati-hati, ingatkan. Saya kalau di kampus saya ingatkan betul mahasiswa-mahasiswi ya, saya ingatkan jangan sampai salah bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang melenceng, sifat-sifat yang tidak baik. Nah, sekali lagi ya, jangan biarkan putra-putri kita ya di lingkungan kita ini mesti waspada. Dan satu hal yang mesti kita bangun komunikasi, ingatkan anak-anak kita. Kalau ada orang-orang yang mencoba untuk menggendong kamu atau memegang yang harusnya tidak boleh dipegang, sampaikan ke anak kita, sebutkan itu tidak boleh. Kalau ada orang-orang yang membawa kamu kemudian memeluk-meluk kamu, sampaikan ke bunda atau ke ayah. Mesti Pak, karena kalau tidak dibiarkan anak kita ini takut dia ngomong. Dan sangat banyak anak-anak di usia 5-6 tahun di Pekanbaru ini, sangat banyak yang menjadi korban-korban yang seperti itu. Maka sekali lagi ya, kita bersama-sama berperan di dalam pendidikan anak-anak kita. Ikhwafillah, bagaimana melatih anak kita agar bisa berhijab? Satu, diberikan nasihat sejak usia 3 dan 4 tahun dari usia anak kita sudah diberikan. Yang kedua, dibiasakan anak-anak kita untuk berpakaian ya yang baik dakhilal bait, di dalam rumah, wa ta'awwad 'ala irtida'is sarawil at-tawil dakhilal bait wa kharijah.
Biasakan di rumah anak-anak kita pakai pakaian panjang, celana panjang, di rumah dan di luar rumah. Ya masalahnya kan terkadang hari ini orang nggak malu dengan membuka aurat. Ibunya juga begitu. Ya, ibunya juga tidak memakai celana yang panjang di rumahnya. Sehingga anak itu melihat perilaku ibunya. Yang bapak juga demikian, pakai celana pendek saja. Ya akhirnya apa? Anak-anak melihat ini seakan boleh. Ini seakan menjadi yang tidak, sesuatu yang tidak terlarang karena dia melihat. Makanya pendidikan contoh itu lebih utama dari pendidikan dengan lisan. Maka dalam kaidah pendidikan kita banyak sesuatu yang tertanam pada diri seorang anak walaupun tidak diajarkan. Contoh tadi berpakaian, bagaimana seorang ibu berpakaian dia akan ditiru oleh anaknya. Bagaimana seorang ayah berpakaian juga akan ditiru oleh anaknya. Jangan. Kalau ayahnya berpakaian celana pendek, tidak pakai baju keliling ke komplek ini, ya anak akan mengikut itu. Anak akan melihat. Ya, bagaimana ya, dia tidak malu membuka auratnya di depan orang, maka juga anak akan juga merasa tidak akan malu meniru orang tuanya. Ini yang pertama ya. Maka anak-anak dibiasakan sejak usia kecil, diberikan kepadanya nasihat agar berpakaian sempurna sejak kecil. Nah, yang kedua, membiasakan anak-anaknya pada usia 5 tahun untuk tidak masuk, duduk, bergaul dengan laki-laki asing. Ya, sudah diingatkan sejak kecil. Kamu perempuan tidak boleh bergaul dengan laki-laki yang bukan mahram, walaupun usia kecil. Diingatkan. Ya, apalagi hari ini, na'udzubillah, ya tontonan semua pegang handphone. Dan ada di antara hal yang sangat menyebutkan itu ada aplikasi-aplikasi yang ternyata aplikasi itu adalah itu aplikasi-aplikasi yang bisa melihat ya aurat-aurat orang, bahkan kaum laki-laki, aplikasi-aplikasi kaum lesbi. Nah, tolong Bapak Ibu yang memang anaknya dikasih handphone, sama-sama kita untuk menjaga, melihat apa isi handphonenya dan bagaimana ya. Dan ini bisa dibangun dengan kedekatan. Kalau tidak terbangun dengan kedekatan, maka anak-anak kita ya sulit untuk bicara dengan kita. Ya, yang ketiga, turaqibul fatat muzus sadisah. Setelah usia 5 tahun masuk usia 6 tahun, anak perempuan kita didorong untuk berhijab. Ya, madfu'atun tilqaiyan ila taqlidi ummiha wa akhwatiha al-kabirat. Secara otomatis dia akan meniru kebiasaan ibu dan kakak-kakaknya. Ya kan? Dia akan meniru ibu dan secara otomatis itu. Ya. Dia tidak akan sulit menirunya. Langsung akan menciplak bagaimana cara berpakaian ibu dan kakak-kakak perempuannya. Kemudian tu'mar al-fatat bilubsil hijab fi sabi'ah. Nah, diperintahkan anak perempuan untuk berhijab di usia 7 wa tukafa alaihi. Nah, ini juga yang harus kita lakukan ini. Tidak hanya berhijab disuruh, tapi ketika anak kita sudah mulai semangat, berikan sedikit ya reward. Ya, diberikan penghargaan. Dia merasa ketika berpakaian seperti ini mendapatkan penghargaan. Enggak perlu banyak, yang penting ada. Bisana wal madah. Di samping itu kita puji dan kita senyum. Masya Allah, kakak cantik sekali kalau pakaian seperti ini. Disanjung dia. Terkadang ini yang tidak ada dalam lisan orang tua. Masya Allah, anggun sekali adik seperti ini. Kasihkan kalimat itu padanya. Dan Abi senang sangat senang kak kalau kakak berpakaian seperti ini. Nah begitu. Berikan sanjungan-sanjungan. Wal hadaya. Di samping diberikan reward, ya, di samping disanjung, dipuji, wal hadi kasih hadiah, gitu kan. Kalau tadi mungkin dikasih uang, dikasih hadiah, belikan sesuatu. Wa indama tukhalif tu'aqab bighairi darab. Nah, ketika dia tidak memakai seperti yang kita harapkan, maka perlu sedikit ada penekanan di situ. Tapi tidak boleh dipukul karena belum balik. Ya. Khasatan idza kanat mimman tustahaq qabla al-'ashrah, khusus ketika anak-anak sudah mulai disukai, disenangi, dilirik sebelum usia 10 tahun itu.
Kan anak sebelum usia 10 tahun itu kan sudah mulai, apalagi anak-anak yang berbadan Ibu ya, anaknya agak agak gemuk, agak tinggi, besar, itu sangat kita berikan perhatian khusus ya. Wa ya'tham waliduha inda izin idza tahawan fi ilzamiha bil hijab lianna tuftitun nas. Ketika anak tidak berhijab di usia balik, maka dosa akan didapat oleh orang tua. Kenapa? Karena dia bermudah-mudah di dalam cara berpakaian berhijab untuk anak-anaknya ya. Makanya subhanallah, ini agama kita ya, yang mengajarkan bagaimana kita harus berpakaian dengan sempurna ya, dengan sempurna. Nah, yang kelima, tu'aqabul fata bid-darb, dan dihukum perempuan itu, anak perempuan kita, dengan pukulan in lazimal amr fil ashirah idza rafadat hijab atau tahawanat fi. Ya, kapan seseorang boleh menghukum anak putrinya kalau tidak berhijab? Ketika usia 10 tahun tidak mau berhijab ya, seperti mana hadis Nabi, perintahkan salat di usia 7 tahun dan berikan pukulan di usia 10 tahun. Perintahkan putrimu berhijab di usia 7, dan ketika usia 10 tahun kalau tidak mau berhijab berikan hukuman yang wajar untuk meluruskan kesalahannya. Maka subhanallah, betapa sedihnya kita melihat orang tua ya terlalu santai, terlalu bermudah-mudahan di dalam bab ini. Anak-anak sudah SMP, anak-anak sudah SMA atau bahkan kuliah, tapi anak-anak tidak memakai hijab. Dosa siapa ini? Dosa siapa? Ini dosa. Dosa pada orang tua. Makanya subhanallah, yang durhaka itu bukan hanya anak kepada orang tua, tetapi orang tua juga ada durhaka kepada anaknya. Ketika di zaman Umar kita tahu anak ini durhaka, pelawan, ternyata memang ayah ini tidak memberikan hak anak itu. Sehingga ditanya oleh Umar, kenapa kamu tidak taat sama orang tua kamu? Nah, sebelum dia menjawab, dia minta izin kepada Umar. Wahai Amirul Mukminin, adakah hak saya atas orang tua saya? Kata Umar, ada. Hak kamu mendapatkan seorang ibu yang baik. Yang kedua, hak kamu mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, hak kamu mendapatkan pendidikan dari orang tuamu, mendapatkan pengajaran Al-Quran dari orang tuamu. Kata dia, dari 3 hak tadi tidak satu pun aku dapatkan, wahai Amirul Mukminin. Ibu saya seorang majusi, dan saya diberi nama dengan seekor binatang. Yang ketiga, tidak satu huruf pun aku diajarkan oleh bapakku. Alih-alih Umar marah kepada putranya, Umar berbalik marah kepada ayahnya. Maka sebagian ulama, wahai putraku, dia katakan, aku telah mendidikmu nak jauh sebelum kamu lahir. Anaknya mengatakan, kok bisa ayah mendidik saya sebelum lahir? Saya pilihkan seorang ibu yang baik untukmu. Memilihkan ibu bagi anak dengan ibu yang baik, itu adalah pendidikan bagi anak kita. Jelas? Mendidik seorang anak bukan hanya setelah lahir, tapi justru sebelum putrinya lahir, dengan memilihkan sang wanita yang baik. Maka itu sebelum anak-anak kita ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada kita, justru kitalah orang tua yang pertama ditanya Allah, sejauh mana kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Sebelum semua akan ditanya tentang bakti mereka kepada kita, maka kita akan ditanya Allah dulu. Sejauh mana kamu perhatian tentang salat anakmu? Sejauh mana perhatian tentang akidahnya, tentang ibadahnya, tentang akhlak dan muamalahnya? Semua itu sebelum ditanya mereka tentang bakti mereka kepada kita, Allah akan menanya kita terlebih dahulu bagaimana tanggung jawab kita dalam mendidik putra putri kita. Baik, barakallahu fikum. Gimana Bang? Azan? Cukup.
kita dengarkan azan, kita buat tanya jawab setelah azan sampai qamat. Boleh ya? Baik. Silakan azan. Allah. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwafillah, kita lanjutkan diskusi singkat menjelang qomat ya, bahwa materi kita pada malam ini tentang hijab, bagaimana kita melatih putri kita untuk berhijab dengan sempurna. Itu kita latih sejak usia kecil. Baik, kalau ada di antara ikhwah silakan. Ada yang ingin diskusi? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antara laki-laki dan dewasa semuanya, anak-anak. Nah, kalau anak-anak ya tentu secara umum sebelum dia balik ya tidak ada yang mahzur, ya. Tidak ada yang mahzur. Artinya kalau dia terbuka kepalanya atau misalnya kakinya atau bagian dadanya, ya secara hukum agama dia belum berdosa. Secara hukum agama dia belum
belum berdosa. Ya. Dan itu sudah harus kita tanamkan. Ini nanti kalau kamu sudah usia balik, tidak boleh tersingkap. Ya. Nah kalau sudah dewasa sama, laki-laki dan perempuan, ya secara umum laki-laki yang tidak boleh terlihat antara pusar dan sampai lutut. Tetapi kalau perempuan, kalau yang sudah balik, ya kalau ulama mengatakan kulluha aurah, semuanya aurat kecuali dua. Yang pertama apa? Telapak tangan dan wajah. Dan bahkan sebagian mengatakan suara perempuan adalah aurat, termasuk suaranya aurat. Makanya kalau bicara dengan laki-laki, kaum perempuan tidak boleh mendayu-dayu. Tidak boleh mendayu-dayu. Bicara sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah oleh karenanya, kalau laki-laki dan perempuan secara umum batasannya, laki-laki ya mabaina surra ila rukbah, antara pusat dengan lututnya. Maka misalnya anak-anak muda, putra-putra kita yang olahraga, silahkan main futsal, main poli, tafadhal, silahkan, tapi jangan buka auratnya. Olahraga menyehatkan badan, tapi menumpuk dosa. Ini konsep begini ini yang harus kita tanamkan begitu. Karena di sebagian sekolah tidak menanamkan ini aurat yang wajib ditutup gitu. Ditambah lagi orang tua yang tidak menekankan ini aurat nak, tidak boleh kamu buka. Karena kalau kamu buka terlihat sama orang auratmu dosa. Ini peran siapa? Peran kita orang tua. Tidak cukup peran guru di sekolah, bahkan sebagian guru tidak menekankan itu. Bahkan gurunya juga buka auratnya. Gimana dia mengajarkan kepada muridnya? Waliyadzubillah. Gitu ya? Maka anak-anak baik laki-laki dan perempuan secara umum, ya sebelum dia balik, ya boleh. Ya, artinya kalau terlihat lehernya, kepalanya, rambutnya, atau mungkin ya kakinya dan lain sebagainya, maka ya tidak berdosa. Mereka tidak berdosa. Tapi kalau sudah balik menjadi dewasa, maka itu harus kita betul-betul tekankan, ini berdosa. Yang batasannya jelas laki-laki tadi seperti yang sudah kita sampaikan. Yang kalau perempuan secara umum ya adalah aurat bagi dirinya kecuali muka dan telapak tangannya, dan bahkan sebagian mengatakan itu juga aurat bagi diri, suaranya perempuan juga sebagian mengatakan adalah aurat. Nah kalau ya ingin lebih daripada itu semua, maka tutuplah wajahnya dengan misalnya dengan bercadar dan seterusnya. Ini adalah fadl wal karam, kemuliaan bagi seorang wanita. Ya, maka ya, itu salah satu komitmen yang ada pada dirinya untuk menutup dan menjaga ya diri dari segala hal yang bisa merendahkannya dan bahkan menghinakan dirinya. Allah taala alam. Gitu. Ada lagi? Fadhal. Ya, amanah pendidikan tetap ada pada orang tua. Amanah pendidikan yang mana ada dosa yang melekat pada dirinya karena dia melakukan kesalahan. Tapi ada dosa yang memang melekat pada diri kita karena kita lalai di dalam mengingatkan. Ya. Kalau kesungguhan orang tua sudah mengingatkan, mengajarinya, dan kemudian dia tetap melakukan, dan kita tentu tidak akan berlepas tangan. Tetap kita akan mengingatkan seperti mana seharusnya. Kalau dia memilih jalan, maka itu adalah bagian yang ditanggung oleh dirinya. Ya, dia tidak sholat karena dia memilih tidak sholat, itu dosa bagi dia. Dan kita sebagai orang tua sudah mengingatkan. Ya, kita tidak lari dalam mengawal, memberikan peringatan, memberikan ilmu pada putri-putri kita, pada putra-putra kita. Nah, semua itu harus menjadi perhatian kita bersama sebagai peran
Makanya Allah katakan untuk memerintahkan salat itu menggunakan kata wastabir, ya kan? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabar. Bersabar, kata ziyadati ta di dalam kata wasbir sudah cukup, tapi Allah katakan wastabir. Penambahan huruf dalam sebuah bangunan kata ini menekankan makna khusus, karena untuk memerintahkan anak untuk sholat itu, keluarga kita secara umum itu butuh kesabaran yang ekstra ya. Karenanya kita kalau hitung-hitung dalam sehari itu kan 5 kali tuh, 5 kali sholat, maka kekalikan saja setahun, 5 kali 300 berapa hari? Nah, berapa kali dalam setahun? 1.800 sekian, ya kan, lebih kurang. 1.000 berapa itu? Iya. Nah, sudah wajar ya, untuk dilakukan evaluasi di usia 10 tahun, usia 7, 8, 9, 3 kali, 3 tahun kali sekian ya, berkali perintah, itu sudah 5.000 kali perintah. Wajar kalau anak kita diberikan hukuman, begitu bang. Jadi ada dosa-dosa yang melekat pada diri seorang anak karena dia melanggar dan dia sudah tahu ilmunya, dan ada dosa-dosa yang memang melekat pada diri orang tua. Kalau orang tuanya lalai, tidak peduli, maka sungguh ya kata Nabi SAW ya, warrajulu ra'in fi baitihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha warrajulu ra'in ya fi baitihi warrajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang laki-laki pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka pastikan keluarga kita, istri kita dan anak-anak kita memang di bawah kontrol kita dalam beragama ini, berpakaian, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Gitu Bang? Ada lagi? Silakan. Nah, iya, iya, iya betul. Baik. Nah, secara umum wanita sama wanita ya boleh dia melihat misalnya rambut temannya, tidak masalah. Tapi ada memang aurat-aurat yang tidak lazim untuk dilihat, dan seperti misalnya dada dan ke bawah gitu ya. Nah, itu tidak lazim ya, dan itu tidak lagi menunjukkan rasa kemuliaan atau rasa malu yang ada pada wanita. Tapi sesama wanita, misalnya ibu-ibu sama ibu-ibu ya duduk mereka nih panas gitu, mereka buka jilbab ya boleh, itu tidak masalah sesama mereka. Tetapi ada aurat-aurat yang tidak lazim untuk boleh dilihat oleh temannya gitu ya. Nah, mungkin mereka sama mereka tidak pakai baju, itu sesuatu yang tidak lazim ya di dalam kehidupan seorang begitu. Tidak mungkin itu dilakukan. Dan itu kembali kepada haya, rasa malu begitu. Maka aurat-aurat secara umum yang zahir ya, seperti tersingkap tangannya, kemudian tidak pakai jilbab, terlihat rambut dan kepalanya, ya itu dibolehkan sesama wanita ya. Apalagi yang dada ke bawah kemudian sampai sesuatu hal yang itu sesuatu yang tidak boleh dibuka oleh seorang ya, walaupun sesama wanita. Kita juga demikian kaum laki-laki, yang menjadi kewajiban kita untuk menutup ya dari pusat sampai lutut kita tutup. Dan tidak mungkin sesama laki-laki ya dia misalnya kalau membuka seluruh selain itu ya, misalnya tidak berbaju, dia di dalam sama-sama teman ya silahkan, mungkin panas tidak berdosa ya. Tapi yang namanya aurat enggak boleh dibuka, walaupun sesama wanita tadi secara umum adalah aurat dan dia tidak boleh dilihat oleh bukan mahram, tetapi mereka sesama mereka itu adalah hal-hal yang lazim, itu boleh dilihat, seperti itu tadi rambut, kemudian tangannya atau mungkin betisnya ya. Dan selain itu adalah sesuatu yang tetap dijaga, dan itu kembali kepada rasa malu yang ada pada wanita dan tidak boleh untuk dilihat oleh orang lain, dan kembalikan kepada keimanannya.
Karena rasa malu adalah mahkota bagi seorang wanita, dan mahkota itulah tanda kemuliaannya. Siapapun wanita yang tidak memiliki rasa malu, maka hilanglah kemuliaan wanita itu. Makanya subhanallah, khafillah, pertama kali yang ditanamkan oleh Allah, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada sifat Maryam dari Al-Qur'anul Karim adalah malunya dan kesucian dirinya. Banyak sifat-sifat Maryam itu yang Allah sebutkan, tapi yang paling ditonjolkan Allah Subhanahu wa taala adalah kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya. Wallati ahsan farjaha, yang menjaga kemuliaan kehormatannya, menjaga kesucian dirinya. Maka ini yang ditonjolkan. Maka itu, sebelum kita bicara dengan putri-putri kita tentang pekerjaan masa depan, tentang kehidupan masa depan, maka yang perlu kita utamakan untuk disampaikan, dibicarakan adalah tentang kemuliaan dirinya. Nak, kamu seorang perempuan, kamu seorang wanita yang beriman kepada Allah, tidak pantas kamu untuk membuka auratmu di depan orang yang bukan muhrim kamu. Maka tanamkan rasa malu, tanamkan kesucian. Maka ini adalah kehormatan kamu dan kehormatan keluarga kita. Jaga, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang tidak bernilai dalam pandangan kita. Obrolkan itu sebelum kita bicara tentang pekerjaan, tentang profesi ini dan itu masa depan. Yang patut untuk kita sampaikan di awal adalah bagaimana menjaga kesucian dirinya, bagaimana menjaga kehormatan dirinya. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian pembahasan kita pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mendidik putra-putri kita, bil khusus di dalam mendidik anak-anak perempuan kita, agar mereka cinta berhijab dan agar menjadi darah daging dalam diri mereka tanpa kita suruh. Dia sudah menjadi karakter dan menjadi jati dirinya, cara berpakaian yang syar'i. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.